salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal untuk kita menapaki sepanjang hari ini. Nah, beberapa hari ini saya sudah menyampaikan tentang renungan firman Tuhan yang saya beri tema, apa responmu? Kita membahas Injil Matius tentang kedatangan orang-orang Majus dari timur untuk mendatangi atau mengunjungi bayi Yesus yang baru dilahirkan. Dan dikisahkan dalam Injil Matius pasal yang kedua, orang-orang Majus setelah tiba di Yerusalem, mereka menjumpai Raja Herodes dan bertanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, respon Herodes terkejut. Respon orang-orang Yerusalem, mereka juga terkejut. Terkejut di sini dalam teks aslinya itu bermakna gelisah, khawatir. Tentu ada sebab kenapa mereka gelisah, kenapa mereka khawatir. Nah, kita sudah mempelajari dalam beberapa waktu ini, dimulai dari respon orang Majus ketika mereka mengetahui berdasarkan keilmuan yang mereka miliki bahwa akan datang seorang raja penyelamat di akhir zaman. Mereka datang dari jauh, dari timur ke Palestina untuk menjumpai raja itu. Mereka penuh resiko menjalani perjalanan itu, tetapi mereka tetap punya keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan raja yang baru dilahirkan itu. Nah, di sini kita melihat rasa haus dan lapar yang begitu luar biasa akan kebenaran dari orang-orang Majus ini. Mereka tidak peduli akan bahaya, mereka tidak peduli apapun resikonya, karena mereka melihat ada sesuatu yang lebih besar yang akan mereka peroleh daripada resiko yang mungkin bisa mereka hadapi dalam perjalanan itu. Tetapi berbeda dengan Herodes. Ketika ia mendengar berita tentang Raja Mesias yang baru dilahirkan itu, ia bukannya menyambut dengan penuh sukacita, tetapi ia ketakutan. Ia khawatir tahtanya direbut, karena Herodes pikirannya, hatinya hanya terarah kepada perkara-perkara duniawi. Yang penting ia menjalani hidup sebagai raja, yang penting ia berkuasa. Hal-hal yang lain tidak mendapat tempat di hatinya. Hal-hal yang bersifat kekekalan, hal-hal rohani itu sesuatu yang tidak penting. Yang penting aku hidup saat ini, hidupku nyaman, hidupku enak. Masa bodoh dengan hidup setelah kematian, masa bodoh bicara soal keselamatan. Nah, ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Apa kita juga memiliki pola pikir yang sama? Kita hanya berpikir tentang uang, kita hanya berpikir tentang hidup yang sementara dalam dunia ini, tetapi kita mengabaikan ada hidup setelah kematian. Memang hidup ini membutuhkan uang, tetapi hidup itu bukan hanya tentang uang. Ada kebutuhan yang lain yang terus saya katakan, bukan hanya memenuhi kebutuhan kita secara jasmania, tetapi ada kebutuhan jiwa, ada kebutuhan rohani kita, yakni keselamatan, yakni rasa damai, rasa sukacita yang tidak bisa dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat sementara. Kenapa Herodes juga meresponi secara salah berita tentang kelahiran Mesias? Karena ia tidak pernah menempatkan firman-Nya itu berotoritas dalam hidupnya. Memang ia memanggil imam-imam kepala, ia memanggil ahli-ahli Taurat untuk meminta petunjuk dari mereka, tetapi ia tidak pernah menghargai, menempatkan firman Allah itu berotoritas untuk dipercayai, untuk ditaati. Sejauh firman Allah itu menguntungkan bagi dirinya, ia akan lakukan itu. Tetapi kalau firman Allah itu bicara hal-hal yang tidak menguntungkan, yang tidak menyenangkan dan merugikan hidupnya, Herodes tidak melakukan itu. Bahkan ia tabrak firman Allah itu. Demikian juga dengan orang-orang Yerusalem. Kemarin sudah saya sampaikan, mereka juga terkejut, mereka juga gelisah, karena mereka tahu sifat Herodes yang kejam. Ketika ia mendengar berita tentang kelahiran Sang Mesias, mereka pasti berpikir, orang-orang Yerusalem, akan sangat mungkin terjadi gejolak politik, akan sangat mungkin terjadi gejolak sosial, dan ini membahayakan kehidupan kita. Itu gambaran sikap orang-orang yang tidak berani mengambil resiko untuk hidup dalam kebenaran. Padahal untuk hidup dalam kebenaran Allah itu selalu ada resiko. Saudara bisa membaca dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka memutuskan untuk hidup dalam kebenaran Allah, berpegang teguh dalam iman mereka, percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, ada resiko di sana. Mereka diancam untuk dibunuh, dan Raja Babel Nebukadnezar tidak main-main dengan ancamannya. Tetapi Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga dengan Daniel. Ketika ia tetap bertekun dan hidup dalam integritas, ia bertekun dalam kesalehannya, itu bukan tanpa resiko. Nah, orang-orang Yerusalem tidak mau mengambil resiko. Mereka hanya mau cari aman.
Yang penting hidupku aman, aku berada di zona nyaman, bisnisku lancar, masa bodoh untuk hidup dalam kebenaran. Nah, itulah yang dilakukan orang-orang Yerusalem. Ini bukan prinsip yang baik sebagai orang percaya. Yesus sejak awal mengajarkan kepada murid-muridnya, di dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan karena menjadi murid Yesus. Karena kamu hidup dalam kebenaran, mungkin kamu akan ditolak, mungkin kamu akan dibenci, mungkin kamu tidak akan disukai orang. Itu resiko, itu konsekuensi. Nah, bagaimana sikap kita? Apa kita memilih cari aman? Sudahlah, aku cari aman saja, ketimbang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu ini bukan sikap murid Kristus yang baik yang diinginkan Allah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kelompok yang keempat, yakni imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Dan dalam Injil Matius pasal 2, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua, saya akan bacakan Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, yakni pertanyaan orang-orang Majus, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, hai Bethlehem, tanah Yehuda. Ini ahli Taurat mengutip dengan fasih kitab para nabi. Engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, kita akan belajar apa respon imam-imam kepala dan ahli Taurat ketika mereka mendengar berita kelahiran Yesus. Nah, kitab suci secara khusus Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, dan Injil Matius sendiri itu tidak mencatat, tidak merekam apakah ahli-ahli Taurat, apakah imam-imam kepala ini kemudian menyelidiki juga setelah orang Majus itu datang. Apakah mereka menyelidiki juga benarkah sesuai dengan apa yang diketahui oleh orang Majus bahwa Raja Mesias itu telah dilahirkan. Kitab suci tidak merekam. Saya yakin kalau memang hal itu terjadi, pasti ditulis di dalam kitab Injil. Kita juga bisa membandingkan ini pada periode pelayanan Yesus, di mana para ahli Taurat, imam-imam kepala, itu mereka sangat menolak pelayanan Yesus. Ini sesuatu yang ironis. Ahli Taurat, imam kepala, orang-orang yang mengerti dan tahu kitab suci, seharusnya mereka mendukung pelayanan Sang Mesias, tetapi justru mereka menolak, bahkan mereka ingin membunuh Sang Mesias itu sendiri. Nah, jelas kitab suci mencatat mereka tidak merespon dengan baik berita kelahiran Yesus. Karena itu pelajaran apa yang bisa kita tarik dari sikap yang ditunjukkan oleh imam kepala dan ahli Taurat? Yang pertama, pengetahuan saja tidak cukup. Tidak ada artinya kita mengetahui kitab suci, hafal ayat-ayat. Karena itu jangan berbangga kalau Anda hafal ayat ini di dalam kitab ini, pasal ini, ayat ini. Kalau cuma hafal dan tahu ayat, iblis pun tahu, saudara. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis dengan fasih mengutip dari kitab suci. Iya kan? Karena itu jangan berbangga kalau kita hanya tahu kitab suci, kita tahu tentang iman Kristen. Itu masih belum mendatangkan suatu dampak yang sempurna dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang baik orang menilai, oh dia seorang yang paham kitab suci, dia yang paham Alkitab, dia ngerti tentang kekristenan. Tetapi pengetahuan yang tidak diikuti oleh perbuatan yang nyata, itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Dan prinsip ini berlaku dalam hal apapun. Anda boleh tahu, mungkin kita bicara dalam aspek bisnis, bermacam-macam teori bisnis, bermacam-macam teori ilmu ekonomi, tetapi Anda tidak pernah melakukan, Anda tidak pernah mempraktekkan, Anda hanya sekedar tahu, Anda hanya sekedar bicara, maka pengetahuan Anda itu tidak akan berdampak atau perubahan di dalam kehidupan Anda. Dan ini juga yang dilakukan dan dialami oleh ahli Taurat dan imam kepala. Mereka tahu betul ketika ditanya di mana Raja Mesias orang Yahudi, mereka pasti mengutip kitab Mika, di Bethlehem, di tanah Yudea. Di situ, seperti itulah yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi saya tidak membaca rekaman dari kitab Injil manapun, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, imam-imam kepala dan ahli Taurat ini datang mencari bayi Yesus. Padahal kalau Anda mempelajari dan melihat peta,
jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem itu tidak terlalu jauh, saudara. Hanya sekitar 11-12 kilo. Bukan suatu perjalanan yang jauh dibandingkan dengan perjalanan orang Majus dari timur yang menempuh ratusan kilo, yang sangat jauh. Tidak ada kendaraan bermotor. Apalah artinya Bethlehem dan Yerusalem yang sangat dekat? Kalau mereka memang sudah tahu di Bethlehem dekatlah, ayo kita cari, kita selidiki kebenarannya. Benarkah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab para nabi itu sudah dilahirkan? Tetapi kitab suci tidak mencatat. Ahli Taurat hanya sekedar tahu. Mereka hanya sekedar memberikan informasi, disinilah sesuai dengan kitab para nabi. Dan ini juga bukan berarti kita tidak boleh belajar kitab suci. Bukan berarti kita tidak boleh mahir dalam kitab suci. Bukan berarti kita harus masa bodoh terhadap pokok-pokok iman Kristen. Karena Paulus pun seorang yang cerdas dan ahli kitab suci. Apolos seorang yang cerdas dan ahli kitab suci. Dan mereka juga dipakai Allah. Tetapi dimaksudkan oleh firman Tuhan, pengetahuan saja tidak cukup tanpa realita yang nyata, tanpa pengetahuan yang diaplikasikan dalam hidup kita. Anda boleh tahu kan segala teori tentang diet, kalau mau menguruskan badan, mengurangi lemak itu harus begini. Cukup tahu, tetapi tidak melakukan. Ada orang-orang yang tahu mungkin merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Misalnya ia juga seorang dokter, tahu. Tetapi berapa banyak yang ahli orang mengerti kesehatan tetap lakukan hal itu? Karena itu pengetahuan saja tidak cukup. Itu bisa dibandingkan dengan pernyataan dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Masih mending beriman. Nah ini hanya tahu, belum beriman, tidak melakukan lagi. Ya tentu tidak mendatangkan dampak yang positif dalam hidup mereka. Dan ini berlaku dalam hal apapun, dalam soal pekerjaan, dalam soal keluarga. Engkau boleh mengikuti seminar-seminar tentang pernikahan, di mana-mana kau ikuti, tetapi kau tidak pernah mengaplikasikan apa yang kau dapatkan dalam seminar itu, maka nihil yang akan kau peroleh. Engkau boleh belajar kepada guru-guru yang terhebat dan terbaik di negeri ini, tetapi kau tidak pernah mengaplikasikan apa yang kau pelajari, nihil, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Demikian juga dengan belajar firman Tuhan. Tuhan mengakui kepakaran ahli Taurat. Karena itu Yesus pernah berkata, dengarkan ajaran mereka, dengarkan, tetapi jangan tiru perbuatan mereka. Artinya apa? Artinya Yesus mengetahui dan mengakui bahwa memang ahli Taurat itu mengerti kitab suci. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan ini yang tidak boleh diikuti, kata Tuhan Yesus. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita, bahwa pengetahuan saja tidak cukup kalau kita tidak menerapkannya di dalam keseharian kita. Kita hanya sekedar mendengar janji nantinya, kita hanya sekedar mendengar kedahsyatan Allah, tapi kita tidak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, sikap apa yang diambil oleh ahli-ahli Taurat dan imam kepala ini? Kesombongan rohani itu menghancurkan. Hati-hati. Ahli Taurat, imam kepala, mereka merasa tahu, merasa mengerti kitab suci, merasa paling benar. Tanpa mereka sadar itu justru menghancurkan hidup mereka. Karena mereka tidak pernah memiliki kerendahan hati, tidak pernah memiliki kesadaran batin bahwa mereka adalah orang berdosa yang butuh diselamatkan. Mereka merasa suci, mereka merasa hebat, mereka merasa lebih dari yang lain. Nah ini sebuah sikap yang menghancurkan hidup kita sendiri. Karena itu berhati-hatilah, berwaspadalah, berjaga-jagalah dengan hidup kita. Jangan sampai kesombongan rohani ini menghancurkan hidup kita, seperti yang dialami oleh ahli Taurat ini. Yesus katakan yang pertama akan jadi yang terakhir, yang terakhir akan jadi yang pertama. Seharusnya mereka sebagai ahli Taurat, orang yang paham kitab suci, seharusnya mereka lah yang mendapat tempat yang pertama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi justru orang-orang yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak pantas, pelacur, iya kan, pemungut cukai. Tahu apalah kamu pelacur, tahu apalah kamu pemungut cukai. Mungkin satu ayat pun kamu tidak hafal. Dibandingkan kami hafal 1000 ayat, kami hafal seluruh isi kitab suci. Tetapi justru orang-orang inilah, Yesus katakan, orang-orang inilah yang kau anggap tidak layak, yang kau anggap hina, yang kau anggap jijik.
tetapi mereka menerima kasih karunia Allah karena mereka dengan rendah hati datang di hadapan Allah. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Aku orang yang tidak layak, aku orang berdosa. Dan justru kasih karunia Allah turun atas hidup mereka. Berbeda dengan ahli Taurat, berbeda dengan imam kepala. Mereka tidak merasa berdosa, mereka merasa orang suci, mereka merasa lebih dari yang lain. Dan itu justru menghancurkan hidup mereka. Karena itu mari kita memiliki kerendahan hati sebagai orang percaya. Karena dikatakan dalam firman-Nya, Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Apa ciri orang rendah hati? Ia senantiasa mau belajar. Apa ciri orang rendah hati? Ia senantiasa mau diajar, mau dituntun. Dalam aspek rohani, ia senantiasa bergantung kepada Allah. Ia senantiasa meminta tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam segala hal. Itu ciri orang yang rendah hati, ciri orang dikasih Allah, ciri orang yang tidak sombong secara rohani. Dan orang-orang seperti inilah yang akan mengalami indahnya berkat Tuhan dalam hidup mereka. Dua hal ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita seperti imam kepala dan ahli-ahli Taurat, hanya tahu tetapi tidak pernah mengaplikasikan. Maka pengetahuan kita itu sia-sia. Dan ini berlaku dalam hal apapun, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia rumah tangga, dalam dunia pergaulan kita dengan sesama kita, maupun dalam hubungan kita dengan Allah. Hanya tahu banyak tetapi tidak pernah mengaplikasikan atau menerapkan apa yang kita ketahui, tidak ada artinya. Yang kedua, kesombongan rohani itu menghancurkan. Jangan sampai hidup kita hancur karena kita sombong di hadapan Allah. Kita merasa hebat, merasa tidak butuh Tuhan. Aku tidak merasa butuh Tuhan. Aku cerdas, aku pandai, aku kuat. Sikap yang sedemikian justru menghancurkan hidup kita. Karena itu kita belajar dari keempat jenis kelompok ini. Orang-orang Majus, Herodes, orang-orang Yerusalem, imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kira-kira mana sikap yang harus kita contoh? Mana sikap yang harus kita teladani? Kita mencontoh orang-orang Majus ini. Mereka yang rela membayar harganya. Mereka yang memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, orang-orang ini akan dipuaskan. Mari kita belajar bersama-sama, meminta kekuatan Allah, meminta penoplangan Tuhan, agar hidup kita senantiasa berada dalam kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar kiranya mengingatkan, menghibur, memotivasi, bahkan menegur kami ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami sadar kami terbatas. Kami sadar kerap kali kami tidak memiliki kemampuan yang cukup ya Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus, penghibur, penolong itu setia untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami. Berkati jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus